Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afnius Fandari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 7. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai model analisis wacana kritis Theo van Leeuw. Konsep dasar analisis wacana kritis Theo van Leeuw. Theo van Leeuw memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginalkan posisi dalam suatu wacana, bagaimana suatu kelompok dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya. Sementara kelompok lain yang posisinya rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemaknaan dan digambarkan secara buruk. Yang kedua, mengenai pusat perhatian analisis wacana kritis Theo van Leeuw. Analisis van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor ditampilkan dalam pemberitahuan, yaitu dari dua pusat perhatian sebagai berikut. Yang pertama, proses pengeluaran atau exclusion. Yang kedua, proses pemasukan inclusion. Dalam proses pengeluaran atau exclusion, apakah dalam suatu teks berita ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan dan strategi wacana apa yang dipakai untuk itu. Proses pengeluaran ini secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman khalayak atau suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Yang kedua, proses pemasukan inclusion. Inclusion sendiri berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan lewat pemberitaan. Pusat perhatian analisis wacana kritis Theo van Leeuw. Exclusion, ada beberapa strategi bagaimana suatu aktor dikeluarkan dalam pembicaraan, diantaranya dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pasifasi. Exclusion adalah suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya ini adalah proses bagaimana suatu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Penghilangan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya, misalnya dalam contoh kalimat berikut. Yang kalimat aktifnya itu polisi menembak seorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas. Yang pasif, seorang mahasiswa tewas tertembak saat demonstrasi. Yang kedua, nominalisasi. Strategi ini berhubungan dengan mengubah kata kerja verba menjadi kata benda atau nominal. Dalam struktur kalimat yang berbentuk aktif selalu membutuhkan subjek. Kalimat aktif juga selalu berbentuk kata kerja yang menunjukkan pada apa yang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga, penggantian anak kalimat. Penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor. Dalam pemberitaan mengenai demonstrasi mahasiswa, dengan memakai anak kalimat untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa, maka aktor dalam kurung polisi bisa disembunyikan atau dihilangkan dalam teks. Yang B yaitu inclusion. 1. Differentiation, indiferensiasi. Suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam teks. Yang kedua, objektivasi atau abstraksi. Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial tersebut ditampilkan dengan memberikan petunjuk yang konkret atau yang ditampilkan adalah abstraksinya. Yang ketiga, nominasi kategorisasi. Dalam suatu pemberitaan mengenai aktor atau mengenai suatu peristiwa, seringkali terjadi pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan apa adanya atau yang disebut adalah kategori dari aktor sosial tersebut. Kategori ini bisa macam-macam yang menunjukkan ciri penting dari seseorang, bisa berupa agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Kategori ini sebetulnya tidak penting karena umumnya tidak ada main pengaruhnya atau arti ini disampaikan kepada khalayak. Yang keempat, nominasi identifikasi. Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yaitu bagaimana suatu kelompok peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan. Bedanya dalam identifikasi, proses identifikasi ini dilakukan
dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas. Yang keenam, asimilasi individualisasi. Strategi bacaan ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor sosial yang diberitakan ditunjukkan dengan jelas kategorinya ataukah tidak. Asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut dalam berita, tetapi komunitas atau kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada. Yang ketujuh, asosiasi disosiasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri ataukah ia berhubungan dengan kelompok lain yang besar. Ini adalah proses yang sering kali terjadi dan tanpa kita sadari. Yang C, kerangka analisis. Theo van Leeuw ini dalam menganalisis wacana pemberitahuan suatu teks berita, Van Leeuw membangun suatu model yang secara umum menggambarkan bagaimana aktor ditampilkan dalam pemberitaan. Van Leeuw amat peka dengan kemungkinan marginalisasi atau pengecualian aktor dalam pemberitaannya. Menurut Van Leeuw, ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika kita memeriksa aktor sosial dan pemberitaan tersebut. Yang pertama yaitu eksklusi, apakah dalam teks berita itu aktor sosial dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan. Yang kedua, inklusi, bagaimana aktor yang disebut itu ditampilkan dalam pemberitaan. Sekian dari penjelasan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.